Bencana banjir yang merendam melanda Kalimantan Selatan berdampak pada 300.000 warga dan memaksa 60.000 lebih warga mengungsi. Polemik penyebab banjir bandang Kalimantan Selatan ini masih menjadi teka-teki. Bareskrim Polri pun turun tangan untuk menyelidiki pemicu banjir bandang. Dampak banjir 2021, banjir di Kalsel juga berdampak pada kerusakan 22 jembatan, 107 tempat ibadah, 75 sekolah, dan merendam jalan raya sepanjang 18.294 meter. Lahan pertanian seluas 46.235 hektar juga gagal panen akibat banjir berhari-hari. Tercatat ada 24.379 rumah terendam banjir dan 39.549 warga mengungsi di Kalimantan Selatan. 20 korban meninggal dunia dan 6 warga masih hilang. Lahan gambut yang memiliki banyak flora di dalamnya mengalami penebangan liar. Lahan ini juga banyak dibuka untuk menjadi lahan perkebunan, terutama perkebunan sawit. Perkebunan ini membutuhkan kanal-kanal air, dan hal itu pula yang menyebabkan air dan karbon yang ada di dalam tanah menguap, dan akan sangat sensitif terhadap kebakaran pada saat kemarau datang. Kebakaran hutan ini menyebabkan lapisan tanah gambut menurun, dan hal ini pula memungkinkan terjadinya luapan air ketika curah hujan meningkat dikarenakan tidak adanya daerah resapan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebabkan penurunan luas hutan di Alap di Das Barito, wilayah yang mengalami bencana banjir di Kalsel, terjadi selama periode 1990 sampai 2019. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 1990 sampai 2000 sebanyak 55,5%. Lahan gambut merupakan ekosistem spesifik yang sepanjang tahunnya selalu tergenang oleh air. Terbentuk dari akumulasi pembusukan bahan-bahan organik selama ribuan tahun. Semakin dalam lapisan tanah gambut dan semakin jauh jaraknya dengan sungai, maka semakin tinggi pula kandungan senyawa organik di dalamnya. Lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting karena sebagai pengatur iklim global dengan menyimpan 30% karbon dunia, lahan gambut juga sebagai pengatur siklus hidrologi karena dapat menyimpan banyak air. Menurut survei dan perhitungan Wahyunto et al. 2005, diperkirakan luas lahan gambut di Indonesia adalah 20,6 juta hektar dan merupakan 50% dari luas seluruh lahan gambut tropika serta 10,8% luas daratan Indonesia, dan tersebar di Sumatera 35%, Kalimantan 30%, Papua 30%, dan Sulawesi 3%. Secara keseluruhan, luas lahan gambut hanya merupakan 3% dari luas wilayah bumi. Namun, lahan gambut merupakan ekosistem terestrial yang paling efisien dalam menyerap karbon. Lahan gambut menyimpan setidaknya 550 GT karbon dan merupakan 30% dari karbon tanah secara global dan 75% dari seluruh karbon di atmosfer. Lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden BRGM atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Program kerja dari BRGM ini yaitu bertugas
memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada area restorasi gambut serta melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi target.